halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah psikolog Lidiawati, panggilnya Lydia aja cukup. Saya adalah psikolog pendidikan yang berpraktek di Pion Clinicians. Pion Clinicians sendiri letaknya ada di Cilandak, di Jakarta Selatan. Dan Pion sendiri kekhasannya adalah menjaga keseimbangan sebetulnya ya, membantu individu untuk bisa menjaga keseimbangan antara bermain, bekerja, dan kasih sayang gitu. So love, work, and play. Pion nih lengkap nih, ada psikolog klinis anak dewasa, ada psikolog pendidikan gitu ya, ada konselor laktasi, ada konselor pernikahan, ada okupasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tentu range-nya beragam sekali ya, kalau ada masalah tentang perkembangan anak maupun keluarga, boleh banget loh kontak ke Pion ya. Mungkin itu aja sih perkenalannya. Terima kasih kesempatannya. Gimana sih cara menemukan bakat anak dan juga minat anak lewat les gitu salah satunya ya Mbak, karena belakangan ini memang ada beberapa ibu yang masih kebingungan nih gimana sih ya cara yang benar gitu untuk akhirnya kita menemukan nih anak ini fokusnya kemana sih dia gitu. Tapi mungkin yang aku tanyakan pertama adalah sebenarnya apa sih Mbak kendala yang atau kesulitan gitu yang ibu alami saat akan mencari minat dan bakat anak itu sendiri? Kebenaran ini juga bagian dari praktekku sehari-hari gitu ya. Memang banyak sekali yang konsultasi tentang minat dan bakat anak gitu. Kebanyakan sih ibu-ibu nih bingung banget menemukan minat bakat anak tuh satu karena minat anaknya terlalu banyak gitu ya, minat bakatnya terlalu banyak. Jadi kayaknya semua bisa gitu ya, semua bisa. Atau kebalikannya, terlalu sedikit gitu, diminta melakukan apa-apa nggak mau gitu kan. Kayaknya nggak ada yang menonjol deh Mbak gitu. Nah jadi memang semua yang berlebih atau ekstrim itu tidak baik ya. Jadi memang sebaiknya memang balance gitu. Jadi kesulitan utamanya itu biasanya. Datang tuh untuk konsultasi biasanya untuk menemukan karena ya itu either terlalu banyak gitu ya, sehingga kok kayaknya semua tuh dia baik, semua bagus, rata gitu. Atau ya itu tadi, kayaknya nggak ada yang nonjol deh, semua tuh biasa gitu. Nah, yang mana nih yang harus kita perkuat nih Mbak untuk jadi minat dan bakatnya gitu. Jadi dua hal itu sih kesulitan utamanya ya pada umumnya. Nah, kalau itu sulit untuk ibu-ibu nih, untuk ibu atau orang tua gitu ya, lantas gimana sih Mbak caranya, cara yang tepat untuk menemukan si minat dan bakat anak ini? Lalu apa sih yang harus kita lakukan gitu sebagai orang tua? Apakah salah satunya memasukkan anak ke tempat les gitu atau seperti apa? Sebetulnya ada dua kuncinya ya kalau kita bicara minat dan bakat. Awal pasti orang tua selalu adalah yang paling kenal tentang anak karena interaksi di rumah sehari-hari. Jadi kunci pertama adalah observasi. Orang tua perlu sekali observasi anaknya gitu ya. Sebetulnya apa sih dalam keseharian yang dia itu enjoy banget kerjakan gitu ya, atau dia kayaknya melakukan ini tuh gampang banget, diajarin ini tuh gampang banget bisanya gitu ya, atau dia excited banget kalau ngerjain ini gitu. Kunci pertama observasi. Dan kunci kedua tentu setelah observasi nggak diem aja, tapi dieksplorasi lebih lanjut gitu. Nah kalau memang udah nangkep nih dari observasi, oh kayaknya ini nih dia tertarik banget gitu, follow up langsung kita eksplorasi di bidang itu gitu, kita masukin salah satunya yang tadi ya, kalau kita bicara tentang, kalau les itu kan saya sepemahaman saya adalah kalau mungkin di kamus bahasa Indonesia juga itu adalah kegiatan di luar belajar sekolah gitu ya, ekstrakurikuler gitu ya. Nah itu artinya kan di luar kegiatan utama akademis dia gitu. Nah ini artinya perlu dukungan dari orang tua lagi gitu. Setelah kita temukan, kita observasi, kita lihat kayaknya dia akan enjoy di sini, ya tentu kita eksplorasi salah satunya ya dengan melibatkan di kegiatan ekstrakurikuler tadi. Gitu Mbak. Oke, salah satunya melibatkan gitu ya, dan mendukung si anak itu sendiri. Tapi sebenarnya seberapa penting untuk si ibu atau orang tua ini menggali bakat anak tuh via les gitu ya? Dan les
seperti apa sih yang harus didalami, karena kan anak-anak suka belum ketahuan juga nih kalau setelah diobservasi ternyata ibunya masih bingung gitu. Observasi ini sebenarnya nggak ribet kan ya, maksudnya butuh kepekaan aja sih, karena anak-anak ini gitu ya, kalau kita bicara anak usia dini gitu ya, sebetulnya dari kegiatan sehari-hari, misalnya kita ajak mereka kemana ya, kita ajak, kalau museum mungkin terlalu serius gitu ya, misalnya kita ajak nonton, misalnya nonton pertunjukan menyanyi misalnya ya gitu ya, kemudian dia begitu lihat terus dia langsung pengen nyanyi gitu ya, dia langsung pengen nari gitu, atau nyanyinya enggak dia dance iya gitu. Nah dari situ-situ tuh kita udah bisa lihat, oh kok dia tertarik banget ya kalau misalnya ada pertunjukan musik gitu. Ini yang mananya kira-kira dia suka musiknya atau nyanyinya atau dance-nya gitu. Nah bisa mulai dari situ tuh ditangkap dulu gitu. Nah dari situ mulai bagian keduanya, eksplorasinya. Kalau kita ajak untuk, Dek, mau nggak kita belajar dance gitu? Kita belajar yuk, tante ini tuh nyanyinya bisa ngajar nyanyi, mama tahu bagus banget loh gitu. Seru deh belajar nyanyi sama tante ini, mau nggak coba gitu. Jadi memang pertama tentu dari yang tadi observasi, kemudian menemukan kita mau masukinnya kemana nih yang cocok dari hasil observasi tadi gitu. Kalau kita lihat memang observasinya ini banget ya, dari daily activity banget gitu ya, apa yang kita lihat dari anak gitu ya. Itu mungkin kalau anaknya masih kecil sih begitu. Kalau anaknya sudah remaja tentu berbeda lagi ya. Tentu berbeda lagi, biasanya mereka akan lebih pergi misalnya dengan teman-temannya gitu. Kok ini berapa kali minta izinnya pergi misalnya main basket bareng teman-temannya gitu. Kita tahu dia nggak main basket gitu, tapi kok dia izinnya main basket terus gitu ya. Nah itu bisa tuh jadi pintu awal gitu. Kok mama lihat kamu sekarang sering banget sih nongkrong untuk basket gitu. Nggak mau gabung aja kelasnya, misalnya seperti itu gitu ya. Nah kalau remaja biasanya memang akan terkait dengan lingkungan sosialnya, artinya dengan teman-teman. Tapi kalau masih kecil, dari orang tua nih mesti peka gitu ya. Nah, itu tadi sahabat Nova, cara kita menemukan minat dan bakat anak, serta tips jika ibu atau ayah ingin memasukkan si kecil untuk les atau berkegiatan. Saya nggak pernah bosan untuk ingatkan sahabat Nova ya, ketika kita bicara minat dan bakat anak, memang terlihat mungkin menantang buat ayah dan ibu gitu, tapi kembali lagi kita bicarakan minat dan bakat anak ini adalah untuk anak. Jadi, tolong apapun yang kita lakukan untuk mengembangkan minat dan bakat anak, kembalikan ini kepada anak ya. Jangan ini dikembalikan kepada kita. Kita adalah sarana. Kita adalah pintu yang membuka kesempatannya. Tetapi bidangnya tolong kembalikan kepada anak. Saya rasa itu pesan. Terima kasih.